أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة, siapa orang yang berbuat kebaikan, yang mendatangkan kebaikan, falahu maka baginya khairun lebih baik, balasannya lebih baik minha darinya. Inilah kemurahan Allah kepada kita, wabil khusus umat Nabi Muhammad SAW. Apapun kebaikan, dimulai dari kebaikan hati, niat, itu oleh Allah dibayar wahidan kamilan. Berbuat, belum berbuat, kalau berniat untuk berbuat saja, itu sudah dibayar oleh Allah dengan pahala satu. Kalau berbuat, dibayar 10. Sementara sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ah, dan siapa yang mendatangkan keburukan, fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ah, dan tidaklah dibalas kepada orang-orang yang berbuat keburukan tadi illa kecuali maka sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Jadi kalau dilihat dari sini, dari kemurahan Allah yang luar biasa ini, kemungkinan paling besar umat Nabi Muhammad ini pasti masuk surga. Kemungkinan paling besar itu masuk surga. Aneh kalau ada orang yang hidup lahir setelah Nabi Muhammad diutus dan kemudian tidak masuk surga. Karena begitu mudahnya Allah memberikan pahala. Ini kalau niat kok, apalagi berbuat. Sementara kalau berbuat jahat, baru berniat, tidak diapa-apain, tidak ditulis dosa. Niat berbuat jahat tidak ditulis dosa. Begitu berbuat, baru ditulis satu. Ketika menyesal, diganti dengan pahala bertobat. Masya Allah hadirin. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman ini, Masya Allah, berbuat dosa itu pahalanya, apa ganjarannya itu berat, tidak mudah. Orang berbuat dosa itu tidak mudah. Kalau dilihat dari ini, buat dosa itu lebih sulit. Coba lihat Pak, mau berbuat dosa butuh tenaga, kadang-kadang butuh uang, mahal lagi. Mau buat dosa, namanya niat meminum minuman keras di malam 17 Agustus. Nah ini kan kacau ya. Lomba lari, hadiahnya miras umpamanya, ini kan kacau. Umpamanya ada niat, lalu dia berpikir
ya Allah, ini kan 17 Agustus, perjuangan para pahlawan kita yang rata-rata muslim. Mereka berjuang sampai merdeka. Kalau saya isi dengan model begini, tetap cocok ini. Menyesal dia, gak jadi. Karena pahala. Kalau dia mau berbuat, gak mudah Pak. Pakai dilihat-lihat lagi, kan gak mungkin minta uang ke istri, atau minta ke orang tua Pak. Minta uang berapa? 100.000, ngapain? Minum bir, kan gak mungkin. Minta begitu kan dikasih. Akhirnya apa? Kalau curi, menipu, itu kan sulit. Itu mudah sih. Terus sebentar, ngapain? Terus sebentar ada urusan. Kita potong, buat apa? Bensin. Berapa? 100.000. Masa bensin 100.000? Nah, masih banyak harus yang dilakukan, dibicarakan dan seterusnya. Ini mau buat dosa satu saja nih, meminum minuman keras saja, begitu sulitnya. Bayar mahal lagi. Terus setelah sudah dikasih uang 100.000, makanya nih menjadi nih, begitu mau beli di sana, tokonya tutup, dirazia, nggak jadi. Akhirnya pulang, masalah. Itu dapat pahala, karena nggak jadi, niatnya nggak disalurkan. Anda bayangkan untuk dapat dosa saja begitu ribetnya, begitu rumitnya. Masya Allah. Tapi kalau pahala, Bapak duduk di rumah saja, mamanya diajak teman-teman, ayo keluar, ada lomba nih, hadiahnya minuman keras. Saya di sini aja, saya mau keluar, takut, gak kuat. Kalau diajak teman-teman, takut, gak kuat. Akhirnya Bapak gak jadi. Bapak duduk di rumahnya santai-santai, itu udah dapat pahala. Gak ngapa-ngapain, dapat pahala. Kalau dosa, harus ngapa-ngapain dulu. Coba lihat. Jadi kemungkinan paling besar antum ini masuk surga semua, amin. Insya Allah ini. Pahala itu lebih mudah dicari, didapati. Makanya kata para ulama, definisi orang baik itu pertama orang yang berniat baik dan berbuat baik. Orang berniat baik itu orang baik itu, walaupun gak berbuat. Idealnya dia berniat baik dan berbuat baik. Nah, itu idealnya orang baik itu. Tapi orang baik bukan itu aja. Orang baik itu orang yang gak ngapa-ngapain, cuma berniat baik saja, itu sudah baik. Ada lagi, orang baik itu orang yang tidak berniat jahat, tidak berniat buruk. Orang yang tidak berniat buruk itu orang baik Pak. Dia gak berniat baik, tapi dia juga gak berniat buruk. Itu orang baik. Ada lagi orang baik, siapa? Orang yang berniat jahat, berniat buruk, tapi gak dilakukan. Itu orang baik juga. Niat buruk, kemudian gak jadi, itu orang baik. Ada lagi orang baik, siapa dia? Berniat buruk, lalu melaksanakannya, kemudian bertobat, itu orang baik juga. Masya Allah, begitu baiknya Allah. Jadi Allah menilai orang baik itu bukan saja berniat baik, berbuat baik, sampai yang berbuat jahat kemudian bertobat, itu orang baik. Satu ketika dikisahkan oleh para ulama kita, di zaman dulu Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya para Hawariyun, dan juga ada beberapa daripada murid beliau yang lain. Mereka ini mengikuti Nabi Isa melakukan safar.
akhirnya jalan. Berjalan mereka melewati satu tempat, di situ ada seorang preman, ada seorang ahli maksiat. Ketika melihat Nabi Isa dengan murid-muridnya, ini preman langsung terenyuh, langsung sadar. Dia betul-betul ingin seperti mereka. Akhirnya dia ikuti mereka. Orang soleh tadi nih, dia ikuti mereka, cuma karena namanya dia orang jelek, karena dia ahli maksiat, dia ikuti tapi dari jarak agak jauh, nggak berani mendekat. Kenapa? Karena merasa gak pantas, mendekati orang-orang baik, orang-orang soleh. Jadi dia ikuti orang-orang soleh tadi itu, murid-murid Nabi Isa, tapi dia jaga jarak. Ini punya adab, jaga jarak, nggak mau mendekat. Nah, salah satu dari orang soleh di sana tadi itu mau lihat, ini orang maksiat ini. Dia merasa risih. Kenapa? Karena orang maksiat mau mendekati dia. Nah, orang soleh ini, orang baik ini menjaga jarak juga. Jadi sama-sama menjaga jarak. Yang orang maksiat tadi, ahli maksiat menjaga jarak karena orang soleh nggak enak, punya adab. Sementara orang soleh tadi, orang baik tadi menjaga jarak dengan ahli maksiat karena merasa jijik, merasa aib, merasa hina. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Isa lewat malaikat Jibril, kasih tahu bahwa ada kejadian di situ. Ada dua orang, yang satunya ahli maksiat menjaga jarak dengan orang soleh karena merasa tidak pantas, tawadu, hormat, beradab. Sementara sebaliknya ada orang baik di situ yang menjaga jarak dengan orang ahli maksiat karena malu, karena merasa hina, merasa aib. Orang baik berkumpul sama orang jelek. Allah firmankan, dua orang itu mulai hari ini aku mulai menilai mereka dari titik nol. Maksudnya apa? Ahli maksiat tadi aku hapus semua dosanya. Sementara ahli ibadah tadi aku hapus semua pahalanya dan ada sombongnya. Karena merasa hebat tadi aku hapus pahalanya. Sementara orang yang tadi tawadu, orang ahli maksiat tadi karena bertobat, aku hapus juga dosanya. Aku hidup mereka dari nol, sama-sama Allah. Demikian hal ini aku bayangkan. Ternyata orang baik itu bukan saja orang yang berbuat baik, orang yang sudah pernah berbuat jahat kemudian sadar, memperbaiki diri. Ini belum apa-apa-apain, malah kepingin ikut saja, senang dengan orang-orang baik, itu sudah diberikan kebaikan oleh Allah. Bapak duduk begini nih, yang duduk begini saja, dan ada yang duduk ikut imam wirid tadi, ada yang duduk tapi gak ikut wirid, mungkin karena ngantuk. Nah, duduk aja. Itu termasuk orang baik, dapat pahala. Cuma tentu beda. Bapak yang duduk ikut pengajian begini, yang bawa Quran beda, yang baca beda, yang tidak baca tetap dapat, cuma beda, tapi dapat. Jadi yang bawa Quran bagus, yang tidak bawa Quran bagus, yang baca bagus, yang duduk-duduk baca bagus, bagus. Bahkan yang di rumah, yang ingin duduk bersama kita ini juga bagus. Dia dengar dari pengeras, dengar saja dengan suara, itu udah bagus. Bahkan yang tidak datang ke masjid, bapaknya dia ke masjid, mamanya nih dia nggak bisa ke masjid, tapi niatnya nih ke masjid, udah bagus, udah bagus.
Jadi orang bagus itu dinilai oleh Allah dari segala sisi. Insyaallah ya. Artinya yang mau disampaikan dalam ayat ini, begitu mudahnya orang itu dapat pahala dan begitu sulitnya orang itu dapat dosa. Dapat pahala itu lebih mudah. Yang mewajibkan atas kamu Al-Quran agar menerapkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikan ila ma'ad, kepada tempat kembali. Ini asbabul nuzulnya, janji Allah kepada Nabi Muhammad bahwa beliau akan dikembalikan ke kota Mekah lagi. Beliau dari Mekah dulu diusir oleh kaumnya sendiri dan beliau dijanjikan akan kembali lagi ke sana dengan keadaan yang jauh lebih baik, menaklukkan kota Mekah tanpa tumpahan darah, isyarat. Tapi harus melaksanakan Al-Quran dalam hidup, melaksanakan Al-Quran dalam hidup. Ini rumusnya. Kalau mau berhasil harus keluar, harus berdakwah, harus membawa Al-Quran. Insya Allah dijanjikan akan berhasil. Dari Muhammad demikian hadir. Andai kata Nabi nggak keluar, nggak bakalan seperti ini. Kalau Nabi nggak hijrah, Nabi Musa juga keluar, Nabi Isa juga keluar, Nabi Ibrahim juga keluar. Jadi kalau kepingin besar, kepingin sukses harus keluar. Nggak bisa di tempat itu, nggak bisa di kampung terus sukses. Kalau sukses tidak bakalan sehebat orang-orang yang keluar. Tapi keluarnya sesuai dengan ajaran agama. Keluarnya harus sesuai dengan perintah Allah. Keluarnya untuk hal positif, begitu. Allah janjikan. Jadi Nabi akhirnya tahun ke-8 daripada kenabian, beliau menaklukkan kota Mekah kembali. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akhirnya kembali ke tempat kelahiran beliau. Orang-orang kafir semua pada Masya Allah ketakutan. Mereka akhirnya menyerah tanpa syarat. Bahkan Nabi memegang kendali ketika itu. Siapa yang melakukannya? Allah. Tapi sebelum itu rahasianya melakukan perintah Allah dulu. Ini kuncinya, kalau dilihat dari ayat ini secara harfiah. Jadi keberhasilan itu tidak datang sendiri, harus dicari, harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Coba kita lihat ayatnya lagi. Innalladzi, sesungguhnya dia yang farada, yang telah mewajibkan alaika atasmu Al-Quran agar melaksanakan dengan konsekuen Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran, bahkan mendakwakan Al-Quran. Laradduka ila ma'ad, akan mengembalikanmu di tempat kembali, yaitu di kota Mekah, pulang dengan keberhasilan. Kenapa bisa begitu? Karena beliau telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan itu, usaha maksimal itu tidak mungkin sia-sia. Digaji, dibayar oleh Allah dengan keberhasilan yang gemilang. Itulah Rasulullah SAW. Maka mari kita wasiatkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, kalau kalian mau berhasil, bukan begitu caranya. Mengisi kemerdekaan ini bukan dengan hura-hura,
Laki-laki main bola pakai rok, pakai daster. Apa itu? Ajaran model apa itu? Karaoke nyanyi-nyanyi tidak tidur sampai pagi. Bukan begitu cara isi kemerdekaan. Ini kemerdekaan itu hubungannya dengan pengorbanan. Bikin pengajian, bikin acara, santunan umpamanya, doa bersama, zikir bersama, sholawat bersama. Apalagi ini 17 Agustus bersama dengan bulan Rabiul Awal. Diisi dengan hal positif. Dan begitu. Terima kasih. Begitu. Udah nggak usah kayak begitu lagi bawa uang. Undang artis masuk akal. Artis dibayar puluhan sampai ratusan juta. Lalu juta selawat. Kadang-kadang nggak sampai juta. Tapi kan bagus. Antum tahu kata? Coba lihat. Kadang-kadang ustaz diundang harganya murah sekali. Itu pun gak minta. Bapak tahu undang ustaz, kita kasih uang kepada ustaz ini yang ceramah. Uangnya itu bukan untuk dia tok, tapi ke murid-muridnya, ke pesantren, ke perjuangan. Tapi kalau habis ratusan juta untuk apa uang itu? Ya untuk dia sendiri. Ya untuk gitu-gitu aja. Padahal kadang-kadang artis itu yang dilakukan oleh mereka merusak moral, mengundang kiai, menjaga moral masyarakat, tapi dibayar sedikit. Sementara undang artis binatang film dibayar mahal. Dan itu kacau. Misalnya 17 Agustus, apalagi 17 Agustus itu hubungannya dengan tanggal 9 Ramadan. Itu kemerdekaan itu bulan Ramadan loh, bulan puasa. Makanya saya sering merayakan hari kemerdekaan Indonesia itu bukan 17 Agustus saja, tapi juga 9 Ramadan. Setiap tanggal 9 Ramadan kami di majelis selalu adakan peringatan kemerdekaan Indonesia. Supaya kita ingatkan apa? Bahwa Indonesia ini merdeka hubungannya dengan perjuangan Islam, hubungannya dengan sholat, hubungannya dengan Al-Quran, bukan dengan nyanyi-nyanyi itu, bukan. Ini saatnya berbenah berubah kalau mau Indonesia lebih baik lagi. Udah gak zaman pakai nyanyi-nyanyi begitu, lomba-lomba yang aneh-aneh. Silakan bergembira bikin lomba, menyenangkan anak-anak kita, tapi jangan sampai melewati batas, apalagi yang merusak akidah masyarakat. Hati-hati kadang-kadang, ya Allah, hati-hati. Jadi keberhasilan Nabi Muhammad ini karena beliau dengan konsekuen menjalankan perintah Al-Quran, perintah Allah. Maka Allah kembalikan Nabi Muhammad ke tempat kembali beliau, yaitu di kota Mekah, dengan keberhasilan yang berbilang. Kul katakanlah Rabbi Tuhanku, a'lamu lebih mengetahui man ja'a bil huda, siapa orang yang mendatangkan, yang datang dengan petunjuk, wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa orang yang dia dalam kesesatan yang nyata. Allah tahu mana orang yang mendapat petunjuk, mana orang yang tersesat. Maka mari hadirin kita menjaga diri baik-baik, jangan sampai kita melangkah kepada sebuah kesesatan. Tentu orang yang sesat adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Sudah pasti, karena ini petunjuk Al-Quran ini petunjuk. Bukan sekedar dibaca, tapi dipelajari, diamalkan, maka didakwakan. Itu tujuh. Kalau ikut Al-Quran pasti sampai ke tujuan. Bukan saja akhirat, bukan akhirat saja. Al-Quran atau
Islam ini tidak mengajarkan untuk kehidupan akhirat saja, urusan dunia juga. Bahkan penelitian kami, orang-orang yang berhasil di barat sana, taruh seperti di Jepang, di Korea, di Eropa, orang-orang itu berhasil. Ternyata rahasianya ini, mereka ikut ini walaupun mereka beriman. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka pakai konsep Al-Quran. Makanya lucu, Islam ini dan Al-Quran ini menawarkan keberhasilan, kemuliaan, modernisasi ini. Maka kalau orang ikuti Al-Quran pasti maju. Itu udah jaminan. Udah linnas, petunjuk bagi manusia, bukan bagi orang Islam toh. Cuma bedanya kalau dia tidak beriman, dia cuma dapat keberhasilan dunia, tapi tidak dapat keberhasilan akhirat. Itu bedanya saja. Tapi kalau orang Islam dapat dua-dua, keberhasilan dunia dan keberhasilan akhirat. Makanya sudah tidak ada tawar-menawar. Ayo kembali kepada Al-Quran. Gak ada tawar-menawar sudah. Kalau kepingin maju, kepingin sukses, kepingin selamat, gak ada tawar-menawar. Al-Quran, Al-Quran. Mudah-mudahan Allah melakukan kita sebagai orang-orang yang beruntung itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tarju ayyuha ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbika fala takunanna dhahiran lil kafirin. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau ada tarju mengharapkan ayyullah bahwa akan diturunkan ilaika kepadamu Alkitab, yaitu Alkitab, illa rahmatan, kecuali rahmat min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi Nabi ini tidak pernah berharap mendapatkan firman Allah Al-Quran ini. Maksudnya ini bukan rekayasa. Jadi Al-Quran ini bukan rekayasa Nabi, begitu maksudnya. Kalau kita ikut ini bukan berarti ini proyek Nabi, bukan. Kalau Nabi nggak punya harapan, nggak punya cita-cita. Jadi lain. Seorang yang mendapatkan firman dengan orang yang mencari itu beda. Dengan Nabi ini, memang kalau mencari mungkin masih bisa rekayasa. Bikinannya agama-agama lain selain Islam kan bikinan, dibikin-bikin, dicari-cari, diatur, ditata sesuai dengan zaman, sesuai dengan kemauan hawa nafsu. Al-Quran nggak begitu. Allah tegaskan ini, wa ma kunta tarju, dan tidaklah engkau ada mengharapkan. Jadi Nabi tidak punya harapan, tidak punya keinginan, atau tidak dibuat-buat. Ayyulqa ilaika, bahwa akan diturunkan, ayyulqa ilaika, diturunkan kepadamu Alkitab, kitab Al-Quran. Jadi Nabi tidak bagaimana caranya supaya Al-Quran itu turun dan seterusnya. Nah, ini dipilih oleh Allah. Illa rahmatan, kecuali ini merupakan rahmat. Jadi Al-Quran ini rahmat, kasih sayang dari Allah. Bukan usaha kita, bukan rekayasa kita. Itu artinya kita diajak untuk bersyukur, menerima dengan sebenar-benarnya. Ini bagian, ini kasih sayang. Di sini juga ada satu hal, bahwa Nabi tetap Nabi, tidak boleh disembah. Sehebat apapun Nabi tidak boleh disembah, karena beliau diberikan, beliau yang menerima, Allah yang memberi. Ya tentu yang memberi lebih mulia, lebih di atas daripada yang menerima. Kan begitu.
Jadi orang bersolawat kepada Nabi itu nggak mungkin sirik, karena ada yang mengatakan begitu. Orang-orang yang ingkar sunnah, jangan terlalu bersolawat ke Nabi, jangan terlalu membesar-besarkan Nabi, jangan putus individukan Nabi. Bagaimana bisa? Orang solawat ke Nabi itu bukan menyembah Nabi, bukan mengurus individukan Nabi, bukan. Itu perintah satu. Yang kedua, sholawat itu bukan saja perintah, tapi merupakan kewajiban. Apa kebaikan untuk kita, pahala untuk kita. Man sholla alaiya sholatan, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyarah, Allah balas sholawatnya 10 kali. Masya Allah, itu untuk kita. Sholawat itu bukan sesuatu yang melebih-lebihkan Nabi, bukan. Itu perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita bersolawat kepada Nabi, kita mendapatkan pahala. Ini yang mau disampaikan apa? Bahwa Nabi itu adalah merupakan rahmat untuk kita. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu merupakan rahmat. Jadi sehebat apapun Nabi, tetap beliau Nabi. Cuma bedanya dengan kita, beliau diturunkan wahyu, sementara kita yang mendapatkan pelajaran wahyu dari beliau. Ini rahmat Allah. Mirabbika daripada Tuhan kalian. Fala takunanna, maka janganlah kamu sekalian menjadi dhahiran, penolong lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Jangan. Kalau sudah begini, jangan kalian menolong orang kafir. Kan lucu, orang yang tahu Al-Quran tapi membela orang kafir, membela kekafiran, mempromosikan kekafiran. Ini bagaimana ceritanya? Kalian sudah diberikan rahmat, malah kalian keluar. Kan lucu. Al-Quran ini rahmat, kok bisa malah kalian memilih selain Al-Quran? Lucu. Ayo umat Islam, sudah saatnya kita mengikuti Rasulullah dengan konsekuen, dengan sempurna, dengan cara mengikuti ajaran Al-Quran ini dengan sungguh-sungguhnya. Pertama, mengimaninya. Ini tugas kita terhadap Al-Quran, terhadap Islam. Pertama, mengimaninya, percaya bahwa ini dari Allah. Yang kedua, mempelajarinya. Jangan cuma saja, jangan yakin saja, tapi cari ilmunya supaya memperkuat keyakinan kita sampai kepada dari yakin kepada ainul yakin. Kalau bisa naik lagi sampai kepada hakul yakin dan seterusnya. Supaya kuat, cari ilmunya. Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa kita disuruh harus sholat? Nanti dapat ilmunya, di sini rahasianya. Akhirnya setelah tahu, tambah kuat. Setelah tahu, jangan cuma sekedar tahu. Karena nikmatnya Al-Quran, nikmatnya ajaran Islam ini bukan di pengetahuan, tapi di melaksanakannya. Amalkan, setelah mengetahui, amalkan. Nanti rasanya nikmat. Setelah amalkan selesai, merasa nikmat Islam ini, manfaat daripada agama ini, Al-Quran ini, baru kita mendakwakan. Tidak cukup cuma sekedar nikmatkan saja, tapi kita sebarluaskan, viralkan kepada orang lain, dakwah kepada orang lain, kasih kepada mereka bahwa iman, bahwa Islam, bahwa Al-Quran, ajaran agama ini sangat nikmat. Itu tugas kita yang keempat. Lalu yang kelima apa? Beristiqomah, langgeng di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau Bapak sudah masuk nyentuh dengan dakwah, pasti ada tantangan. Tantangan
kita butuh istiqomah, jejaknya. Karena goncangannya pasti ada. Demikianlah tugas kita yang diamanatkan oleh Allah dari Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tentang Islam atau ajaran Islam ini atau Al-Quran ini. Mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, lalu terakhir istiqomah. Jangan keluar lagi selama-lamanya dari ajaran Islam ini. Mudah-mudahan kita tertolong orang-orang yang sukses di dalam memeluk agama ini, bermakna hidup dalam keadaan iman dan Islam, wafat dalam keadaan iman dan Islam, dibangkitkan dalam keadaan digolongkan dengan orang-orang iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.